welcome back to Podcast, seri spesial dari POV BK. Semua cerita punya sudut pandang. Di sini kita bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat. Semuanya dari perspektif yang dekat sama kamu. Bareng aku, Elvina, yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, pasang earphone, cari posisi ternyaman kamu, dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu keren hari ini. Hari ini sudah bersama saya, mahasiswa BK FIP UM tahun 2022, yaitu Saudara Lingga Sastrawijaya. Nah, Kak Lingga ini nggak cuma jago soal teori BK, tapi dia juga salah satu pengajar keren musik kursus di Malang, yaitu Citra School of Music. Jadi nggak cuma guru musik tapi calon konselor juga. Halo Kak Lingga, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Nah Kak Lingga, gimana sih belakangan ini tuh kesibukannya Kak Lingga tuh lagi ngapain aja? Kalau akhir-akhir ini sih saya lagi sibuk ngerjain tugas akhir sih Kak, khususnya ngerjain skripsi. Di luar itu saya juga sibuk mengajar itu sih Kak, mengajar musik di lembaga kursus itu. Kursus gitu. Nah, kan Kak Lingga nih banyak banget ya kegiatannya. Selain ngerjain tugas akhir juga nggak menjadi salah satu pengajar musik. Nah, Betul banget. Kak Lingga pasti pernah nggak sih ngerasa ada di fase burnout kayak gitu? Pernah banget dong pasti. Nah, caranya Kak Lingga buat nge-recharge itu semua tuh gimana? Biasanya kan kebetulan aku itu hobi banget main musik ya Kak. Jadi kalau misalnya aku untuk nge-recharge energi aku, itu biasanya aku suka lebih ke cover-cover lagu. Kan aku itu biasanya sukanya tuh cover-cover lagu di media sosial aku. Misal ngover lagu atau ngulik-ngulik lagu dan aku upload di media sosial, dan itu membuat aku menjadi mood aku jadi lebih baik gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk nge-recharge energi aku saat lagi stres atau mungkin lagi capek banget sama kehidupan gitu. Gitu. Jadi biasanya Kak Lingga tuh kalau cover tuh biasanya kayak genre-genre apa sih Kak? Kalau aku sih suka cover lagu yang genre pop sih, karena aku suka banget lagu pop gitu Kak. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru soal nada dan rasa dalam rangka memperingati Hari Musik Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Maret. Nah, momen ini tuh sebenarnya jadi pengingat buat kita semua kalau musik itu nggak cuma jadi suara di latar belakang, tapi sumber kekuatan dan cara kita bercerita. Nah, di tengah gempuran dunia digital dan serba cepat ini, di mana semua lagu tuh tinggal scroll, klik di medsos, dan cara kita dengerin dan maknai musik ini tuh beragam. Nah, Kak Lingga, menurut pandangan kakak sendiri tuh, secara psikologis dan sosial, menurut Kak Lingga tuh peran musik dalam kehidupan kita tuh apa sih? Jadi musik itu sangat berperan penting ya, khususnya dalam setiap individu sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya dari segi psikologis, musik itu bisa sebagai wadah untuk mengekspresikan emosi kita, lalu sebagai wadah untuk memahami emosi, mengenal emosi kita lebih dalam kayak gitu. Kalau secara sosial, itu misalnya musik itu dapat menyatukan kita dengan hobi yang sama Kak. Misal kayak di konser. Nah, di konser itu khususnya tuh kita itu dengan hobi yang sama, menyukai musik yang sama. Jadi kita tuh bisa saling berbagi cerita dengan seseorang atau orang-orang yang mungkin selera musiknya sama kayak kita, kayak gitu Kak. Kalau menurut Kak Lingga sendiri, peran musik bagi kehidupan Kak Lingga sendiri itu apa? Kalau bagi kehidupan saya itu sangat penting banget, karena kalau saya tuh kan cepet banget kayak mudah berubah mood, nggak mood, kadang kayak lagi stres banget akhir-akhir ini ya. Jadi itu musik sangat berperan penting di kehidupan saya, karena lewat musik saya tuh bisa mengekspresikan emosi, meluapkan emosi saya, perasaan saya tanpa harus ke hal yang negatif gitu Kak. Jadi salah satu cara gimana sih kita meluapkan emosi itu berarti lewat musik gitu ya. Betul banget. Nah, kalau menurut Kak Lingga, gimana sih musik itu mempengaruhi perkembangan emosi dari orang itu masih kecil sampai dia mungkin dewasa nanti, itu gimana Kak Lingga? Nah, waktu kecil ya Kak ya, waktu kecil kita pasti khususnya tuh sering dihadapi dengan lagu-lagu, misal lagu anak-anak Kak. Waktu dari kecil kita tuh sering dihadapi kayak misal lagu Balonku yang beatnya tuh kan kayak balonku ada 5 gitu kan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Lagu-lagu ceria lah. Nah, itu membantu anak-anak itu kayak
mengenal emosi. Secara nggak langsung dia tuh mengenal emosi kalau oh lagu ini tuh kayak bahagia. Bahkan anak kalau didengerin lagu yang kayak lagu balonku tadi kan pasti dia merasa senang kan, kayak gitu. Terus sampai remaja hingga dewasa, musik itu juga sebagai wadah untuk memahami emosi mereka. Bahkan mereka itu musik dijadikan sebagai melepas stres mereka, kayak gitu sih Kak. Itu sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan emosi dari kecil hingga dewasa gitu. Kalau Kak Lingga sendiri dari kecil memang sudah suka musik atau Iya, sebenarnya sih waktu kecil saya lebih diarahkan sih Kak. Pertama kan diarahkan ke musik dan ternyata saya cocoknya tuh memang di piano. Jadi saya dileskan piano dari kecil sampai dewasa. Jadi saya juga lebih mengeksplor lebih banyak kayak misal mengeksplor mulai belajar gitar, belajar nyanyi, belajar alat musik lainnya kayak gitu. berarti keren banget nih Kak Lingga ini bisa banyak banget alat musik. Nah, kalau yang sebenarnya terjadi tuh di otak Kak Lingga ketika mendengarkan musik itu gimana sih Kak sampai dia itu benar-benar berpengaruh bagi mood kita itu gimana Kak kira-kira? Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya aku tuh mendengarkan lagu kesukaan aku, itu otomatis di otak aku tuh langsung memunculkan hormon kesenangan tersendiri bagi aku. Jadi musik itu juga bisa mengaktifkan beberapa bagian otak kita kayak misal ingatan kita atau mungkin emosi kita, perhatian kita. Jadi misal contohnya ingatan ya Kak ya. Misal dulu aku tuh sering banget dengerin lagu Taylor Swift, lagunya You Belong With Me itu ya. Nah, terus saat saya akhir-akhir ini denger lagu itu, aku tuh otomatis di otak aku tuh muncul ingatan momen yang penting dulu itu. Jadi kayak terasa, oh aku ingat waktu dengerin lagu ini, aku ingat saat dulu kayak gitu sih Kak. Jadi kayak ada core memorinya tersendiri Iya, gitu ya. betul. Kayaknya pernah juga Pernah gitu. juga kayak mungkin lagu di End of Beginning itu emang ada banget ya kan. Itu kayak ada momen-momen atau beberapa kan kalau di teman-teman sekarang itu biasanya kalau pas puasa, oh ini vibe-nya lagu ini tuh di pas momen ini kayak Nah, gitu. betul kan ya, itu rasanya otak kita langsung merespon ingatan masa lalu kayak gitu Kak. Nah, kenapa sih Kak musik itu sampai bisa dianggap jadi bahasa universal atau kayak kita tuh bisa nyampaikan sesuatu lewat musik, menyampaikan emosi kita itu lewat musik tanpa harus pakai kata-kata gitu. Nah, karena musik itu nggak harus ditunjukkan lewat kata-kata ya Kak. Karena setiap orang itu pasti bisa merasakan setiap melodi musik. Misal ya, kalau kita nih nggak tahu bahasa tersebut, tapi dengan melodinya kita pasti tahu, oh ini melodinya tuh menunjukkan kesedihan. Bahkan kalau ada melodinya yang beatnya agak temponya lumayan cepat, itu pasti ngerasa kayak, oh lagu ini menunjukkan semangat kayak gitu. Jadi secara nggak langsung itu setiap orang itu bisa merasakan setiap melodinya tanpa harus mengerti makna di dalamnya kayak gitu. Makanya biasa sering disebut bahasa universal kayak gitu. Bahasa universal. Jadi orang-orang juga bisa sampai kadang ngasih notes-notes di Instagram sekarang kan biasanya pakai musik-musik tuh buat betul banget. dia mungkin ya kayak gitu. Jadi bisa buat nyampein emosi gitu ya Kak. Nah, buat kesehatan mental kita nih Kak, gimana sih musik itu bisa jadi coping mechanism yang sehat buat kita? Nah, jadi musik itu bisa jadi coping mechanism yang sehat bagi kita karena menjadi salah satu cara untuk menyalurkan emosi positif kita melalui musik. Jadi, misal kalau kita lagi stres berat kayak gitu ya, Kak. Jadi melalui musik itu kita bisa mengekspresikan emosi lewat musik, menyalurkan perasaan kita lewat musik. Jadi itu sebagai salah satu mekanisme coping yang sehat bagi diri kita sendiri kayak gitu. Kalau Kak Lingga sendiri nih, gimana sih biasanya hal-hal yang sering dilakukan Kak Lingga ketika ingin menyampaikan atau menyalurkan emosi Kak Lingga sendiri lewat musik ini? Ya biasanya itu kalau cover lagu. Iya, cover lagu. Bahkan saya ya, misal kalau lagi stres berat, itu saya milih musik, lagu-lagu yang benar-benar ngebuat aku itu bisa bangkit lagi, kayak gitu. Jadi saya coba ngulik-ngulik lagu tersebut, terus coba, misal di piano nih, saya coba ngulik-ngulik lagu, saya cover, take video, saya upload di media sosial, itu rasanya kayak, wah, kayak langsung seneng aja gitu Kak rasanya. Emosi di situ langsung tersampaikan. Iya, betul. Gitu. Tapi biasanya kalau Kak Lingga lagi sedih nih, Kak Lingga lebih nurutin mood kakak sendiri kayak dengerin lagu-lagu sedih atau malah coba ke lagu-lagu yang membangkitkan energi? Kalau aku
Kalau sedih, aku lebih suka dengerin lagu yang sedih juga. Oh, sedih Karena kalau caraku ya kayak kalau misalnya lagi patah hati mungkin ya, kalau lagi kesel sama seseorang gitu, mungkin aku bisa dengerin lagu yang sedih-sedih yang relate sama kehidupan aku. Makanya aku bisa sampai meluapkan emosi aku melewati nangis gitu, nangis dan akhirnya kayak habis itu lega karena aku bisa meluapkan emosi lewat lagu tersebut lagu. gitu. Jadi divalidasi dulu perasaannya lewat lagu-lagu, habis itu cover-cover menyampaikan emosinya. Iya gitu. Nah, gimana sih Kak? Kan mungkin dari teman-teman belum tahu ya, cara yang tepat itu menggunakan musik buat regulasi emosi kita itu gimana sih Kak? Biasanya pas stres ataupun lagi kayak cemas kayak gitu. Itu tuh yang benar gimana sih cara kita ngadepinnya? Ya, cara kita ngadepinnya pertama kita coba kenali emosi kita dulu. Misal kalau kakaknya nih ya, misal kayak lagi sedih atau lagi marah, coba kakak dengerin lagu-lagu yang membuat kakak itu tenang. Misal lagunya lagu apa ya? Tahu lagu Gea apa? Artis Gea. Itu kan lagunya bagus-bagus itu kan, dan kayak kalem gitu. maknanya dalamnya tuh juga sangat dalam banget, dan itu menurut aku bisa membuat seseorang tuh menjadi bangkit lagi di lagu Gea tersebut. Jadi ya seperti itu, bisa dengerin lagu-lagu yang menurut kita tuh cocok kayak gitu sih Kak. Terus selanjutnya habis kita cocok mungkin sama musiknya, habis itu kira-kira gimana nih Kak biar kita merasa kayak oh aku jadi lebih tenang lagi gitu. Mungkin bisa disalurkan lewat apa Kak? Ya itu dengan misal kakaknya suka nyanyi gak? Suka-suka. Nah, kalau itu juga bisa dilakukan lewat nyanyi. Misalnya di kamar mandi, kalau enggak saat di rumah kalau nggak ada siapa-siapa, itu bisa disalurkan lewat nyanyi lagu kesukaan kita atau mungkin lagu yang membuat kita relate dengan liriknya kayak gitu. Relate ya. Jadi sangat memvalidasi emosi kita dulu. Nah, kan biasanya apa namanya kalau nyanyi itu kan membuat kesenangan tersendiri kan. Kayak misalnya nyanyi di kamar mandi kan seneng gitu kata saya. Jadi ada kita meluapkan sesuatu betul gitu. banget kayak gitu. Nah, buat Kak Lingga sendiri nih. Jadi apa sih kita bedanya dengerin musik itu buat hiburan atau sama bedanya kita tuh dengerin musik itu sebagai media terapi ataupun healing? Kalau perbedaannya ya Kak, kalau misalnya musik sebagai hiburan itu kita hanya menikmati musik saja. Misal musik sebagai apa ya, disetel terus kita saat lagi nyantai, saat lagi kerja, atau mungkin saat lagi ngapa-ngapain, nyetel musik, saat sambil nyambi pekerjaan rumah, itu musik cuma sebagai hiburan semata aja, kayak hanya menikmati aja. Nah, kalau musik sebagai terapi, itu berbeda. Kalau terapi itu lebih terarah Kak. Jadi musik itu bisa sebagai wadah untuk menyalurkan emosi kita, mengekspresikan emosi kita, mengenal emosi kita lebih dalam, kayak gitu. Jadi ranahnya tuh berbeda Kak, gitu. Beda gitu ya. Kalau Kak Lingga sendiri nih, gimana sih cara bedain musik itu sebagai hiburan sama musik itu sebagai tempat kita buat healing? Kan karena kadang kita sedih pun bisa musik-musik yang mungkin genrenya agak sedih pun bisa kita jadiin buat hiburan. Nah, bedainnya tuh gimana sih Kak? Bedainnya ya dengan cara kalau misalnya sebagai hiburan itu karena kita lagi ngerasain emosi apa-apa kan. Misal kayak kita nugas ya, kan kita nggak ngerasain emosi apa, kan penting nugasnya selesai. Nah, dengerin lagu itu cuma sebagai hiburan, cuma sebagai nikmatin atau sebagai teman kita untuk mendengarkan musik, temen nugas gitu ya. Nah, kalau misalnya sebagai untuk menyalurkan emosi itu ya lewat emosi kita. Misalnya kita sekarang lagi sedih, nah itu bisa dijadikan alat terapi untuk mengekspresikan emosi kita melalui musik tersebut, kayak gitu Kak. Kayak gitu ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak kondisi di mana itu kadang musik itu justru malah lebih kayak memperkuat emosi negatif? Kayak gitu ada nggak sih? Ada, harusnya. Ada. Kalau misalnya ya Kak, kakaknya ya kayak tadi ya, kayak lagi sedih. Nah, itu misal kalau kakak dengerin lagu sedih, itu pasti emosinya juga semakin negatif kan. Semakin sedih, semakin nangis. Itu juga bisa membuat orang semakin emosinya semakin berlarut-larut dalam lagu tersebut. Nah, tapi ada juga sebagian orang kayak saya tadi, kalau sedih tuh malah dengerin lagu sedih. Karena kalau saya semakin nangis, itu adalah cara saya untuk meluapkan emosi kayak gitu. Jadi semakin nangis, saya juga semakin lega karena sudah bisa meluapkan emosi aku lewat lagu tersebut kayak gitu. Nah, cara kita nyikapinnya itu biar nggak
terus-terusan memperkuat emosi negatif kita itu gimana sih, Kak? Ya itu sih, kalau lihat musik ya, Iya. dengan cara dengerin lagu yang mungkin membuat kita jadi semangat bangkit lagi. Ya kayak tadi dengerin lagu kayak lagu-lagu yang upbeat gitu, beatnya lumayan cepet yang menyenangkan agak gitu juga bisa. menyenangkan. Biar nggak terus-terusan kayak aku lagi sedih terus nih, mungkin nggak divalidasi terus-menerus ya. Iya betul, tadi nggak harus kalau sedih aku harus dengerin lagu sedih ya, nggak harus kayak gitu. Kalau misalnya ingin lebih emosinya lebih terkontrol lagi tuh bisa dengerin lagu yang membuat kita tuh semakin bangkit gitu, liriknya juga gitu. Nah, kalau Kak Lingga nih bisa menyampaikan satu pesan utama di hari musik ini. Nah, Kak Lingga tuh mau nyampain apa sih ke teman-teman tentang musik sebagai teman dekat kita semua? Oke, jadi musik itu bukan sebagai hiburan semata aja. Musik itu bisa menjadi sebuah wadah untuk menyalurkan emosi kita, memahami emosi kita, dan bahkan sebagai wadah untuk mengekspresikan emosi kita. Jadi gunakan musik sebagai hal-hal yang positif seperti itu. Nah, kalau musik ini adalah teman dekat, menurut Kak Lingga sendiri gimana cara kita membangun hubungan yang sehat biar musik ini tuh bener-bener jadi tempat kita buat pulih, tempat kita buat healing, bukan cuma pelarian aja. Nah, itu dengan cara kita harus seimbang ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak emosinya lagi biasa aja, kayak lagi nugas tadi, bisa dengerin musik untuk hanya sebagai wadah hiburan. Cuman kalau misalnya kita lagi berada di emosi yang tidak terkontrol, sedih, cemas, marah, dengan mendengar musik, kita itu sebagai wadah terapi untuk mengekspresikan emosi tersebut melalui musik. Jadi bisa seimbang aja kayak gitu sih, Kak. Jadi biar bisa musik jadi teman dekat tuh kita harus mengenali emosi kita sendiri dulu biar kita tuh bisa lebih dekat sama musiknya mungkin ya. Oke. Terima kasih banyak buat narasumber kita yang luar biasa, Kak Lingga. Makasih banyak Kak Lingga karena udah sharing soal perspektifnya tentang gimana sih musik itu nemenin emosi kita, nemenin hari-hari kita. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, semoga obrolan tadi itu jadi intro buat kamu supaya kamu lebih peduli sama diri kamu sendiri. Ingat, simfoni yang megah selalu dimulai dari satu nada yang kecil. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, obrolan kita di podcast kali ini sudah sampai di penghujung episode. Semoga yang kita bahas bareng tadi bisa membuka sudut pandang baru buat kamu, sekaligus jadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa akan selalu lebih ringan kalau dijalani bersama. Selanjutnya, jangan lupa follow dan share POV BK, biar makin banyak teman kita yang bisa dapat insight positif dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap jaga diri, tetap semangat, dan ingat, setiap cerita selalu punya sudut pandang.